Hai, rekan-rekan bisnis analis, apa kabar? Tentunya baik ya, alhamdulillah. Baik, ada yang bertanya pada saya, bagaimana supaya cepat mahir menggunakan Power BI, khususnya buat yang pemula baru ingin belajar Power BI. Oke, di video kali ini saya akan bercerita ya, bagaimana cara saya belajar cepat menggunakan Power BI berdasarkan pengalaman pribadi saya. Menurut saya, rahasianya hanya ada dua. Pertama, selain banyak praktek dan membuat portofolio, satu hal yang dulu saya lakukan dan sampai saat ini juga saya lakukan adalah rahasia nomor dua. Apa itu? Yaitu membedah dashboard pemenang kontes. Dengan membedah dashboard pemenang kontes, kita bisa mempelajari setidaknya 7 hal. Pertama, kita melihat dari mana sumber data dan bagaimana proses transformasi data tersebut. Kemudian kita juga mempelajari yang nomor 2 itu data modeling, relationship antar data. Beberapa banyak data yang dikoneksikan dan berapa besar data yang tidak terkoneksi. Kemudian apakah ada fact table, apakah ada dimension table, itu juga kita bisa pelajarin. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mempelajari penggunaan measurement atau formula DEX, Data Analysis Expression. Kita juga melihat pemilihan elemen seperti chart, grafik, slicer, filter. Kemudian yang nomor 5, itu kita juga bisa mempelajari tata letak elemen dan pemilihan warnanya. Jadi ini juga penting, pemilihan warna dashboard itu supaya tidak terlalu kontras, supaya kesannya juga profesional. Kita bisa lihat dari dashboard yang kita bedah tersebut. Kemudian kita juga bisa mempelajari beberapa banyak halaman atau page dan apakah ada halaman bookmarks di dashboard tersebut. Dan yang terakhir, yang nomor 7, kita bisa melihat bagaimana insight dari analisis data yang disajikan. Mungkin ada yang bertanya, di mana dulu saya atau bagaimana saya dulu bisa membedah dashboard pemenang kontesnya? Kontesnya itu seperti apa? Oke, di awal-awal saya mempelajari Power BI, itu di situs Top Coder ya, dimulai dari kontes desain. Bisa dilihat nanti contohnya kontes desain yang pernah saya ikutin. Di situ setelah kontes desain ditentukan pemenangnya, tentu saja kita bisa melihat desain tersebut, kita bisa mempelajari. Nah, di tahapan selanjutnya itu ada kontes lagi membuat desain tersebut menjadi real. Real dalam arti kata mockup ya, kadang-kadang menggunakan mockup data dummy, menggunakan Power BI. Nah, di situ saya mulai mempelajari menggunakan Power BI. Kemudian setelah itu saya ikutin lombanya, saya pelajarin beberapa tutorial. Kemudian setelah itu ditentukan pemenangnya. Nah, di saat pemenangnya ditentukan, walaupun kita belum menang, kita bisa mempelajari dashboard pemenang tersebut. Nah, disinilah mulai perjalanan bagaimana kita mempelajari dan membedah dashboard. Nah, begitu mungkin history membedah dashboard. Tapi sebentar, mungkin ada yang bertanya, apa itu Top Coder? Baik, Top Coder itu adalah salah satu situs crowdsourcing kontes untuk desain dan coding. Di sana kita bisa ikut kontes desain dan coding. Ya, saat ini mungkin belum begitu banyak kontes ya. Ada beberapa kali saya ikut kontes desain dashboard, dan di beberapa kali kesempatan juga ada kontes membuat dashboard dengan aplikasi Power BI Desktop. Satu hal yang membuat saya suka ikut kontes ini, walaupun kita tidak menjadi juara seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa melihat dashboard pemenang kontes untuk dipelajari dan dipahami. Di sini kemampuan skill Power BI kita bisa meningkat drastis. Oke, Power BI besutan Microsoft ini adalah tools untuk menganalisis data yang baru saja berusia 10 tahun.
tepatnya tanggal 24 Juli kemarin. Nah, di perayaan anniversary 10 tahun Power BI, Microsoft menyelenggarakan kontes data visualisasi, data vis secara global. Nah, mulai episode kali ini, insya Allah, jika saya ada waktu, kita bisa berbagi, kita akan membedah dashboard pemenang kontes. Oke, jika dilihat halaman kontes Datavis 10 tahun Power BI, kontes ini bisa diikutin perorangan atau kelompok dan terbagi menjadi dua kriteria, beginner atau pemula dan juga advance atau mahir. Penyelenggara menyediakan data yang akan diolah, namun bisa juga kita menggunakan public data lain. Data ini yang disediakan oleh panitia itu diambil dari situs DataWorks. Baik, sekarang kita akan melihat langsung pemenangnya. Ada beberapa pemenang kontes yang juga berbagi file PBIX-nya yang bisa di-download. Ini adalah halaman Power BI 10 Datavis Contest. Di sini sudah ditentukan pemenangnya ya, sudah ditentukan pemenang, kemudian ada juga juara favorit dari juri. Ya, nanti akan saya share halaman ini di deskripsi. Di sini bisa kita lihat, kita bisa download datanya itu dari Our Worlds in Data. Kita bisa lihat di sini datanya. Kemudian panitia juga menyediakan semantic model free builds. Ini adalah seperti file Power BI yang sudah ada data di dalamnya. Bisa kita pakai, kita tambahkan. Juga seperti itu ya, datanya semuanya diambil dari sini ya. Ini data public. Kemudian ini penilaiannya. Penilaiannya itu ada insightful ya, ada 10 poin. Kemudian visual effectiveness 10 poin. Insightfulness ini maksudnya apa nih? Apa pembelajaran yang didapat dari data tersebut. Kemudian ini efektivitas tampilannya, kemudian accessibility-nya, accessibility UI UX kalau di dunia desain web, kemudian kreativitas. Nah, ini kreativitas ini menampilkan pembeda atau ya, siapa aja jurinya bisa juga dilihat di sini. Sebagian dari Microsoft ya. Nah, ini sebagian. Nah, ini adalah jurinya. 1, 2, kemudian 3, ada 3 juri di sini. Di sini kita sudah lihat ada halaman pemenangnya, saya sudah buka di sini. Nah, ini adalah halaman pemenangnya, winners. Oke, winnersnya ini kalau mau melihat mengikuti kontes galerinya banyak ya. Ini tampilannya seperti ini. Kreatif ya, kreatif. Tapi kita cuma akan bedah 5 dashboard saja. Mungkin ada 2 yang menyediakan file Power BI-nya akan kita download dan akan kita lihat apa isi dalamnya. Nah, ini konten galerinya ada juga pilihan jurinya, pilihan juri ya. Juri ini ada pilihan juri dari yang beginner sama yang advance. Kemudian ya ini rangkumannya. Ini yang beginner pemenang pertama, ini yang advance pemenang pertama. Kemudian ini adalah pilihan juri ya, advance pilihan juri. Nah, kita akan lihat coba yang ini, yang Power BI Anniversary ini. Ini cukup intuitif. Saya udah buka. Nah, ini tampilannya. Visual Celebration Power BI Turns 10 and World Goes Digital. Nah, ini dibuat sama Leonor. Nah, dia tidak menyediakan file Power BI-nya. Kita lihat di sini ya, kita bisa explore. Kita bisa maximize tampilannya, fit to pitch, atau bisa kita buka di tempatnya. Ada 3 halaman ya, tahunya dari mana ini, 1 dan 3. Ini bisa kita klik aja di sini. Nah, di sini dia akan memperlihatkan journey atau perjalanan selama 10 tahun Power BI, mulai dari 2015 sampai 2025. Ini ya, ini bisa diseret ya, ada gambarnya. Saya coba seret dulu filenya. Nah, ini cukup intuitif ya. Saya nggak tahu membuatnya pakai apa. Sepertinya ini pakai chart ya, pakai chart. Nah, di sini ada milestone dari 2016 sampai dengan 2025. Kemudian kalau kita klik home, akan kembali ke depan. Kalau kita klik yang ini. Oke, nah ini adalah tampilan Discover Who Wins the Digital Race. Dia membuat semacam digital race antar negara. Ini yang sepertinya akan kita coba, kita cari negara Indonesia. Nah, ini Indonesia. Kita klik internal user. Nah, ini confirm selection. Nah,
Nah, kita lihat di sini ya, seperti ini. Start Digital Race. Ini ada animasinya. Wah, keren deh. Ada animasinya, ini tampilannya. Ya, 2014, 15, 16. Ya, saya cukup terinspirasi melihat dashboard ini ya. Sayang dia tidak menyediakan file Power BI-nya ya. Kalau nggak, bisa kita pelajarin dalamannya seperti apa. Oke, kalau mau cari yang lain bisa. Oke, ini dashboard yang pertama yang kita juga akan mereview. Ini yang pilihan juri ya. Kita akan mereview dashboard yang ini, satu lagi, yang Itali. Kemudian kita lihat ini yang Itali. Tampilannya seperti ini. Ya, tampilan depannya. Dan ini dia menyediakan Power BI-nya. Nah, ini bisa akan kita review ya. Kita download dulu. Kita lihat bagaimana sistemnya. Kita buka sekarang filenya dulu. Pertama tadi kita akan melihat dulu datanya ya. Datanya di sini banyak. Kita bisa mungkin ke transform data di sini, transform data untuk ke Power Query. Ya, ini tampilan Power Query-nya. Nah, di sini sebelah kiri banyak ya. Ini karena dikerjakan sama tim. Ini data yang disediakan cukup banyak, cukup kompleks datanya ya. Cukup kompleks dan transformasinya, pengolahan datanya juga cukup kompleks. Di sebelah kanan terlihat ya. Ya, silahkan kalau mau dipelajarin. Itu dari sisi datanya. Kemudian akan kita lihat juga dari sisi modelingnya. Ya, modelingnya kita sepertinya simple. Dia cuma modeling beberapa dimension table aja. Dia membuat 1, 2, 3. Ini juga mungkin dimension table kalau kita lihat. Iya, seperti itu. Oke. Kemudian ya, ini yang kita lihat data modelingnya atau relationship-nya. Kita coba cek lagi apakah ada DEX. Pasti ada biasanya DEX sama measurement-nya. Kita lihat filenya di sini. Oh, dia membuat pakai DEX yang cukup kompleks juga ya. Pakai bahasa measurement dia buat di sini. /m measurement, banyak juga DEX-nya. Ini sepertinya butuh waktu kalau mau dipelajarin karena memang kerjanya tim mereka. Jadi seperti itu ya. Nah, juga di sini ada folder-folder yang dia cukup banyak juga pembelajaran dari sisi DEX-nya. Kemudian kita akan lihat chart-nya, tampilan chart-nya. Kita lihat tampilan di sininya. Ya, dia di sini ada satu homepage, cuma satu homepage. Tapi di sini perhatikan ini best practice-nya. Dia ada menyediakan page lain tapi di hidden. Sehingga waktu di tampilan awalnya tadi, dia tidak terlihat berapa banyak. Nah, di sini kan kalau yang lain tadi kelihatan berapa halaman, di sini dia nggak kelihatan, cuma satu halaman. Itu triknya, best practice-nya dia menggunakan hidden ya, hidden page di sini. Ya, semua hidden page ini ada halaman untuk fire, warnanya merah, halaman untuk water, warnanya biru, halaman untuk earth, warnanya lebih ke hijau, kemudian ada halaman-halaman lain yang sepertinya digunakan untuk tooltips ya. Ini tooltips, tooltips, tooltips. Ya, oke. Itu dari sisi halamannya. Kemudian kita melihat penggunaan chart-nya. Penggunaan chart-nya tadi kita perhatikan di sini nggak ada chart ya, cuma ada mapping aja di sini yang bisa diklik. Ya, diklik dan ininya berubah. Ada semacam card ya penggunaan di sini untuk provinsi atau negara bagian Italia. Kalau diklik semua dia akan berubah seperti itu chartnya. Kemudian yang di air juga ini ada chart yang normatif, nggak ada yang begitu inspiratif seperti tadi. Ada animasi ya. Ini normatif, kemudian ya silahkan dilanjutkan karena akan lama durasinya kalau kita bahas ini satu persatu. Nah, ini UI UX-nya. UI UX-nya dia ini cukup intuitif ya. Dari sisi saya dia menyediakan sini seperti ini ada halaman utamanya. Di halaman utama kita bisa menuju langsung ke dashboard untuk 4 jenis ini tadi ya, 4 jenis environment-nya. Ada tentang air, tentang bumi, tentang panas ya, api, dan tentang udara ya, udara di sini. Nah, di sini juga di halaman detailnya dia menyediakan semacam menu lompatan atau ke menu lainnya, halaman page-nya. Jadi UI UX-nya bisa dibilang cukup bagus, cukup intuitif.
Di sini kemudian kita coba perhatikan sisi reportnya. Berapa banyak halaman, sudah kita lihat tadi ya, berapa hanya halaman. Nah, kita akan lihat apakah dia menggunakan bookmarks atau selection. Ya, dia ada beberapa bookmarks di sini, ada 4 bookmarks. Ya, bookmarks ini penting karena kadang-kadang tidak tercover sama page ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak, karena semakin banyak bookmarks biasanya akan semakin kompleks dan sering terjadi semacam interaksi yang tidak diinginkan gitu ya, interaksi antar elemen yang tidak diinginkan. Kemudian, nah insight kita coba lihat di sini langsung terbuka. Nah, dia menyediakan insight seperti ini ya. Nah, ini kebetulan bisa dicek ya, bisa dicek, dan ini dia menggunakan teks ya, insight-nya menggunakan teks. Di halaman depan dia tidak, dia menampilkan seperti ini. Ada pilihan, ini bukan teks, yang ini juga teks ya, dia mengambil inisiatif mengambil teks. Oke, ya ini tadi untuk dashboard yang pertama. Kita lihat secara overall penyajian cukup bagus. Itu kenapa dia menang. Dia dari UI UX-nya, kemudian dari pengolahan datanya cukup lengkap dan simple ya, tidak begitu rumit. Terlihat dari data modelingnya. Kemudian memang di sini pengolahan datanya yang karena dikerjakan tim, banyak measurement yang dia kerjakan. Oke. Itu tadi untuk yang review yang ada Power BI filenya ya. Kita akan lihat yang pemenang pertama dulu, karena nanti kalau panjang kita review semua, durasi video ini jadi panjang. Nanti akan kita bahas ke part yang kedua ya. Kita lihat langsung pemenang pertamanya. Nah, ini Game of Thrones ini cukup unik. Saya sudah coba download, saya coba buka, ini cukup unik. Nanti kita akan bahas di bedah dashboard di edisi berikutnya ya. Nah, ini kita lihat, ini artificial intelligence, ini sama sepertinya dia seperti satu halaman karena nggak terlihat di sini, dia menghidden. Di sini ada tulisan artificial intelligence semacam pendahuluan, kemudian di sini cuma ada satu tombol, click here, dan tombolnya ada animasi. Nah, di sini terlihat mulai memasukin dashboard yang bisa, dashboardnya seperti journey ya, bisa kembali lagi kemari. Nah, di sini judulnya start the journey. Nah, di sini dia menyediakan semacam halaman apa yang bisa dibuka kembali. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini tulisan-tulisan ini nggak bisa diklik, tapi dia bisa di hover. Begitu di hover akan kebuka. Ini cukup intuitif ya. Nanti kita akan coba membuat semacam ini ya untuk pembelajarannya. Kita klik di start the journey. Nah, ini tampilannya jadi besar. Ya, tampilannya jadi seperti ini. Ya, ini ada teks yang ada animasinya. Oke, ini seperti ini. Ya, di bawah juga ada normatif. Sayang tidak menyediakan file Power BI-nya ya. Kalau nggak kita bisa buka dan bongkar. Kemudian kita akan melihat investment. Tanpa investment, ya di sini ada ya insight-nya ya. Insight-nya dia tampilkan. Halamannya juga, pemilihan warnanya nggak tahu, pemilihan warnanya saya kurang begitu suka ya, karena di sini ada warna biru, ini ada warna magenta, nggak begitu ya, mungkin ini pemilihan warnanya agak bisa direduksi, tapi dia secara penyajian cukup bagus overall ya. Oke, ini insight-nya yang dia banyak sertakan di sini. Nah, tampilan dashboardnya nggak begitu intuitif, cuma itu tadi. Kemudian ini menyorotin dampak AI untuk lingkungan. Iya, sepertinya ini map-nya nggak bisa dibuka. Dia mungkin menggunakan jenis map yang lain. Nah, di sini mungkin div analisisnya ya. Di sini div analisisnya, dia bisa melihat bagaimana mungkin dampaknya ya, mulai tahun 2022 sampai dengan nanti prediksinya di 2026. Oke, nah ini terakhir, apakah bagaimana AI membantu pembuatan dashboard di masa depan? Apakah AI akan terintegrasi ke dalam visualisasi data? Ya, dia mungkin menggambarkan seperti ini. Ini ada visualisasi, ya, dia melihat ada semacam AI yang bersuara, di sini bisa ngetik gitu ya tampilannya seperti itu. Nah, ini
menanyakan, dan ini ada API dari ChatGPT bisa terintegrasi. Nah, iya, oke. Ya, itu tadi mungkin, ya itu tadi kita sudah membahas sebagian besar ini ya. Kita sudah membahas ini advance kategori yang ini. Nah, yang ini akan kita bahas di part kedua sama Game of Thrones supaya videonya jangan terlalu panjang. Oke, jika ingin melanjutkan silahkan dibuka halamannya, nanti akan saya share halaman downloadnya ini ya. Halaman Powered by Contest-nya di sini bisa dibaca dan dipelajarin, silahkan di-download. Demikian dari saya, kita akan melanjutkan ke video lain bedah dashboard mungkin minggu depan, Sabtu depan, untuk 2 dashboard yang itu, karena kedua-duanya sepertinya menyediakan file Power BI PBIX-nya, dan kita akan buka satu persatu dari 7 faktor ini. Oke, demikian, sampai jumpa. Salam sukses selalu.